Kejahatan mimpi buruk adalah perilaku yang membuat orang yang mengalami mimpi buruk, seperti berjalan dalam tidur, bisa terjadi di dunia nyata. Pada saat ini, Nigma tidak lagi menargetkan Qin Yichen, dan juga ingin menggunakan tangan Qin Yichen untuk membunuh Wen Tianpas. Kekuatan Qin Yichen mungkin sulit untuk membantai seluruh Wen Tianpas, tetapi jika terus seperti ini, saya tidak tahu berapa banyak darah dari jubah yang sama akan mengalir tanpa hasil. Berapa banyak rekan kerja yang tewas dalam mimpi buruknya. Bahkan Putri Wenxing memikirkan ide yang sangat buruk. Artinya, bahkan jika dia bangun dari mimpi buruk, musuh melihat ke arah prajurit sihir dan jenderal yang mati di tangannya. Bagaimana pingsannya? Pada saat ini mereka masih dapat mendukungnya, dan Yao Yuekong berusaha menghentikannya. Tetapi orang kuat lainnya yang telah jatuh ke dalam mimpi buruk tampaknya. Begitu mereka jatuh ke dalamnya, mimpi buruk itu bukan lagi mimpi buruk, tetapi kenyataan. Tanda seru. Anda harus keluar dari Wen Tianguan. Mata Qin Yichen merah. Sedih dan marah pada saat itu, dia menatap Ke Tiangxuan, dan dia tidak berniat untuk menjaga tangannya. Hellblade Mountain, pengorbanan, ledakan, tanda seru, tanda seru. Untungnya, di antara mereka, harta Qin Yichen masih dapat digunakan semampu dia, dan gunung pisau penjara terbang keluar dari telapak tangannya, dan itu luar biasa puluhan ribu kaki dalam sekejap. Dengan pedang yang diayunkan dan melihatnya, bahkan raksasa kaisar dapat menghindari tepi untuk sementara waktu. Namun, apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah bahwa di hadapan gunung Hellblade yang telah dia korbankan, Ke Tiangxuan maju seolah-olah dia tidak takut mati. Ketakutan Ke Tiangxuan akan kematian tidak dapat mengejutkan Qin Yichen. Bagaimanapun juga, dia tahu bahwa ini palsu, dan Ke Tiangxuan hanyalah ilusi yang dipadatkan oleh ilusi ini, jadi tentu saja dia tidak takut mati. Ledakan. Gunung Hellblade meledak, dan kekuatan Tiangxuan Ke tidak bisa membantu tetapi mundur. Tetapi Tiangxuan Ke mengorbankan harta karun. Qin Yichen menyadari bahwa ketika dia meninggalkan Wen Tianpas beberapa tahun yang lalu, dia memeras balik mereka yang ingin mendapatkan dia yang pertama. Level dengan imbalan hadiah. Tentara Kaisar Jundao. Ke Tiangxuan terus memuntahkan darah, tetapi seolah-olah dia tidak tahu rasa sakitnya. Dia menatap Qin Yichen dengan wajah menyeringai. Feng Tianxing, Anda telah mengembangkan keterampilan Anda. Tidak sia-sia bahwa klan Kaisar Ke saya telah membesarkan Anda selama bertahun-tahun. Namun, bukankah menurutmu semuanya di sini palsu? Suara Ke Tiangxuan juga menjadi sekeras dan serak seperti di Men Yuekong barusan, bukan suaranya sendiri sama sekali. Tapi kata-kata ini membuat rambut Qin Yichen ketakutan, dan semua artefak Kaisar Bihai di tangannya hampir jatuh. Kalau begitu aku akan mengikutimu. Jika ini salah, maka tubuh aslimu benar-benar dalam pertanyaan tentang surga. Lalu bagaimana kamu bisa yakin bahwa kamu tidak akan mengenai Heavenly Jade Ke yang asli jika kamu menghantam Prison Blade Mountain dengan pukulan ini? Berapa banyak orang yang harus mati di Wen Tianguan jika kamu melakukan pukulan ini? Tanda seru. Ledakan. Kalimat ini seperti sambaran dari biru ke Qin Yichen. Dia juga tahu tentang ilusi. Beberapa ilusi akan membuat orang tetap di tempat seperti konyol, jauh di dalam ilusi. Dan beberapa ilusi memang membuat mereka yang menderita ilusi bertindak persis sama dengan reaksi mereka di dunia nyata. Qin Yichen tidak dapat menyangkal bahwa ilusi yang dideritanya bukanlah yang terakhir. Dan jika ini masalahnya, maka dia baru saja membunuh kuartet. Intinya adalah, bahkan jika Qin Yichen dapat memperlakukan semua ini sebagai palsu, tubuh aslinya ada di Wen Tianpas, ini sama sekali tidak dapat diubah. Dia percaya itu tak tertandingi. Bahkan ketika dia berada di Wen Tianpas, Qin Yichen adalah salah satu keyakinan bahwa Qin Yichen dapat berdiri tegak di hadapan puluhan ribu tentara. Tetapi sekarang, hati Dao Qin Yichen hampir runtuh. Aku hanya... Qin Yichen gemetar saat dia melihat penghalang Xiongguan yang dihancurkan oleh senjata Kaisar Bihai dan dipatahkan oleh gelombang marah Hong Hai. Dia tahu bahwa, dengan kekuatannya, kekuatan ilahi yang baru saja meledak itu adalah pembantaian bagi Wen Tianguan. Itu pasti palsu. Tidak mungkin. Palsu. Ke Yuheng berdiri di udara dengan ekspresi arogan. Apakah Anda berada di Wen Tianguan? Anda tahu yang terbaik. Jika Anda tidak berada di Wen Tianguan, di mana Anda masih bisa berada? Apakah Anda masih bisa hidup sampai hari ini? Cibiran ini, dan teriakan membunuh di sekitar membuat Qin Yichen gemetar, dan naga biru yang berlama-lama di sekitarnya perlahan-lahan layu. Pada saat itu, Qin Yichen benar-benar merasa takut. Dia tidak takut bahwa dia sangat terperangkap dalam ilusi. Bahkan jika ilusi ini adalah neraka surgawi yang paling menakutkan, dia percaya dia bisa menanggungnya. Tapi yang dia takutkan adalah semua ini akan menjadi kenyataan. Dan semua pembantaian ini dilakukan olehnya sendiri. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanda seru. Palsu. Semua palsu. Pada saat itu, suara Qin Yichen menjadi serak, tetapi suara Yao Yuekong menjadi semakin persuasif, menggali ke dalam hati yang terdalam. Langit berbintang universal. Benar dan salah. Benar dan salah tidak dapat dipisahkan.
Apakah menurut Anda dunia lebih baik untuk Anda? Apakah itu benar? Mungkin, bagian dunia itu nyata, dan juga nyata di sini. Palsu. Itu semua palsu. Tidak mungkin. Wenxing tidak bisa mengkhianatiku. Pada saat yang sama, di Wentian Pass, setelah mendengarkan ejekan Qin Yichen yang melamun, Putri Wenqing tidak dapat menahannya lagi. Bahkan jika Qin Yichen masih memegang senjata kekaisaran bihai dengan erat di tangannya, dia mungkin akan melakukan kekerasan kapan saja. Tetapi dia masih terus maju dengan putus asa, berpegang teguh pada yang pertama. Putri Wenqing dapat merasakan keringat dingin yang ditinggalkan Qin Yichen saat ini, bahkan lebih dapat mendengar bahwa Wenqing tidak dapat mengkhianatiku. Kayu, jangan takut. Tidak takut kayu. Semuanya palsu. Aku di sini. Aku di sini. Aku selalu berada di sisimu. Jangan takut. Ini hanya mimpi buruk. Wood, apa kau dengar itu? Jawab aku. Putri Wenqing memeluk Qin Yichen dengan erat dan menangis dengan getir. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah mempelajari bagaimana ibunya menghiburnya ketika dia mengalami mimpi buruk di masa kecilnya. Dan dia memeluk kayu di pelukannya. Namun, adegan ini membuat murid iblis Yao Yue Kong semakin gemetar. Tidak. Putri, kamu minggir. Saudara Feng tidak bisa mendengar kata-katamu. Hal yang paling menakutkan tentang mimpi buruk itu adalah bahwa saudara Feng sendiri percaya bahwa itu semakin nyata. Dan menjadi semakin takut. Dan mimpi buruk itu akan menjadi semakin kuat dan semakin kuat. Kamu minggir. Namun, Putri Wenqing sepertinya menutup telinga. Tetapi dalam mimpi buruk, Qin Yichen tidak sendirian. Sementara Putri Wenqing berada dalam pelukan Yao Yue Kong. Kamu elem. Kamu benar-benar memiliki kehidupan yang sulit. Setan Yue Kong, yang sangat mendominasi dan bahkan pamer dengan lengannya di sekitar Putri Wenqing, tinggi di atas langit. Dia adalah seorang kaisar iblis muda. Cukup untuk mengabaikan Qin Yichen yang tidak berada di alam Tao. Di mana gunung Hellblade-mu? Kamu mendatangiku. Jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan. Kecuali gunung Hellblade, kamu tidak bisa menyakitiku. Melihat Qin Yichen masih mengertakkan giginya, Yao Yue Kong semakin mencibir. Xiao Yu, katamu, apakah kamu memilih kakakmu Yue Kong atau kakakmu Tianxing? Tentu saja kakak Yue Kong. Suara Xiao Yu masih manis dan indah. Tetapi di saat berikutnya, Qin Yichen merasakan hawa dingin di punggungnya, dan segera diikuti oleh rasa sakit yang memilukan. Apa? Tanda seru. Tanda seru. Itu bisa membuat Golden Crow silang sulit untuk menghindar. Apalagi berani mengguncang punggung Qin Yichen dengan tendangan keras.